Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ahrizna min julumatil wahmi waqrim bi nuril fahmi waqta alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlik wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukaramin, para guru yang saya hormati, ketua pengajian Bapak RT Asmawi, beserta jajarannya, Bapak Subagio, Bapak Mansur, dan juga yang saya hormati Bapak Haji Junaidi, Bapak Subur, Bapak Ustadz Asmat, Bapak Samsul Rijal, dan juga para jamaah yang lainnya yang saya tidak sebutkan nama, namun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya. Bil khusus yang menarik Bapak Dedi, mudah-mudahan Allah berkahi keluarganya, keturunannya, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dimurahkan rezekinya, dan juga jamaah Majelis Ta'lim Albaniyah yang masih setia mengikuti pengajian. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jaga kesehatan kita, Allah berikan yang terbaik buat kita, keluarga kita, dan juga kampung kita. Pertama, marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan rutinitas kita, yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah meridai kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, kita lanjutkan lagi pengajian kita, masih sekitar salat sunnah. Udah berapa tuh sholat sunnah yang sudah kita bahas? Ya, saya juga nggak ingat ada berapa, apalagi bapak-bapak kali ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Masih ada beberapa lagi sholat sunnah, ya. Dan mudah-mudahan ini menambah ilmu pengetahuan dan juga menambah amalan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi, amin. Kemarin kita sudah bahas tentang salat rawatib. Ya, salat rawatib yaitu salat sebelum dan juga setelah salat fardu, ya. Nah, yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah salat sunnah wa indal safari, ya, yaitu salat sunnah ketika kita mau berpergian, ya. Nah, jadi kalau kita mau berpergian keluar rumah itu ada sunnahnya. Sunnah apa? Salat sunnah, ya. Di mana? Di baitihi, di rumah. Nah, ini disebut dengan sebab akhir. Jadi perginya belum, tapi sholatnya keluar. Sama dengan kemarin ihram dan tawaf. Jadi kita sholat dulu, baru pergi. Nah, namanya sholat safar, ya. Di mana di sunnahnya? Di rumah. Di rumah. Apa yang dibaca? Ya. Wa yaqra'u bihima suratul ikhlas, ya. Baca surah Ikhlas, ya. Rakaat pertama surah Ikhlas, surah kedua juga surah Al-Ikhlas. Baca. Jadi di rumah sholatnya 2 rakaat, ya. Wa raka'atani indal qudum, dan 2 rakaat ketika datang. Sampai tujuan, nah, kita sholat sunnah tuh, namanya sholat sunat qudum, ya. Wa yabda'u bihima bil masjid,
Kalau ini sunnahnya di masjid sebelum kita masuk rumah. Jadi sampai di kampung kita nih, saya pergi dari mana-mana, belum nyampe rumah, belum masuk rumah, sholat sunat kudumnya di masjid atau di majlis taklim. Nah, di masjid sholatnya. Jadi jangan di rumah. Jadi masjid, gitu ya. Namanya sholat sunnah kudum. Wa yabda'u ya bihi ma fil masjid qabla dukhuli majlihi, sebelum kita masuk ke rumah, ya. Nah, tujuannya apa? Ya. Tujuannya adalah, manfaatnya adalah, diantaranya adalah supaya kita diberkahi keberangkatan kita, dijauhkan dari segala musibah, halangan, ya, kelancaran. Nah, itu namanya salat safar, ya. Tuh, udah ngerjain. Ya, yang pergi haji umroh biasanya udah. Kita belum haji belum umroh kayaknya enggak, ya. Ya, ntar kita kerjain, ya. Jadi habis dapat ilmu langsung kita praktekin, ya. Tuh. Ternyata banyak, tidak hanya salat safar ketika berpergian, ada juga salat yang memang kita, ya, keluar dari kamar mandi, ada itu salat sunnahnya. Jangan ada yang baru mau masuk ke tanah kosong yang belum ada penghuninya, kita juga sunnah salat sunnah. Atau kita masuk ke daerah yang belum ada orang Islamnya, yang belum ada yang menyembah Allah, ya, kita juga sunnah salat sunnah, ya. Itu jadi banyak, ya, salat sunnah itu sangat banyak. Artinya apa? Intinya meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah, ya. Tuh, maka kerjakan, ya, kerjakan, ya. Kalau nggak mampu, ya yang wajibnya beda, yang wajibnya, nah, jadi jangan sunat yang dikerjakan, wajibnya kagak, ya. Nah, tuh. Atau kita, Imam Suyuti mengatakan kalau kita mengalami kesulitan, ketakutan, ya kan, atau ditinggal mati anak, teman, saudara, salat sunnah ada, salat sunatnya, ya, ya. Itu kalau salat safar itu diajarkan, habis salat safar kan niatnya usolli sunatan safar rakaataini mustaqbil qiblati adaan ilahi Allahu akbar, ya, baca doa istiftah boleh, langsung al-fatihah boleh, terus surah al-ikhlas, atau ada juga mengatakan surah al-kafirun baru surah al-ikhlas entar. Nah, habis itu baru baca ayat kursi. Setelah selesai assalamualaikum kita baca ayat kursi, setelah itu baca surah li'ilafi, ya, baca surah li'ilafi, ya. Jadi ayat kursi dan surah li'ilafi itu baca. Kalau kita mau berpergian itu yang dibaca tuh, ya, ayat kursi, surah al-Quraisy, ya, diperbanyak, ya. Itu juga salah satu kata Imam Nawawi manfaatnya untuk mencegah dari segala musibah dan juga memberikan kelancaran dalam perjalanan. Yang penting perjalanan dalam perjalanan yang sunnah, yang mubah, bukan yang haram. Perjalanan mau nipu, sholat safar, jangan. Mau ngerampok, sholat safar dulu. Jadi perjalanan yang mau dugem, safar dulu. Tendangdut, wah, mau kemana tendangdut, jangan. Kita sholat safar dulu yuk, ya nggak boleh. Ya, ini mah yang salahnya perpergiannya adalah pergian yang boleh, ya, yang mubah, yang diperbolehkan, ya kan. Jadi harus perpergian yang mau silaturahmi, ya kan, tadabbur alam. Ya, makanya Pak RT siapin lagi nih, kita mau berangkat ziarah lagi nih.
Nah, biar kita nanti bisa sholat safar gitu. Kemana jaraknya nih? Palestina. Di Palestina jarahnya nih. Ya, kalau kita ngelihat Palestina ngeri, serem. Ya kayak takut, sedih. Anak-anak mereka sudah tidak mikirin dunia lagi. Mereka sudah senang. Pokoknya pikirannya udah mati. Ya kan? Bahkan Menteri Pendidikan Palestina sudah mengatakan, ya masa belajar 2023 udah selesai. Kenapa? Siswanya udah mati semua, udah habis. Bahkan gurunya juga meninggal semuanya. Ya sudah habis. Ya kan? Nah, jadi itulah dunia. Ditinggalkan, yang kita kumpulin pasti kita tinggalin. Ya, direbut orang. Ya, nah, sedih, kesian saudara kita seiman, seagama, ya kan? Nah, tapi kita tidak bisa berbuat apa, hanya demo saja dan juga doa. Ya doa yang banyakin. Nah, kita juga memberi bantuan juga sekarang repot, ya kan? Ya, karena ke sono juga kan ribet juga. Ya kan juga sama Israel. Akhirnya diambil sama Israel. Ya. Itu, jadi kita banyak berdoa saja buat mereka. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Yang paling penting adalah banyak ibadah. Mumpung negara kita aman, belum Israel. Ntar dia udah ngerebut Gaza, dia ke Indonesia. Kita rebut Indonesia, yuk. Nah, loh, jangan. Jadi mumpung sekarang lagi aman, ya perbanyakinlah ibadah, belajar, ya kan? Itu yang terpenting. Mumpung kita masih aman, ya. Jangan kita, ayo kita ke Palestina. Ya kita nggak bisa ke Palestina. Kalau bisa juga kita mati ke sana, ya kan? Nah, yaudah, sekarang kita serukan saja. Yuk kita ngaji, yuk kita sholat. Itu juga sam jihad yuk. Yuk kita datang. Tadi Pak Subagio tuh, malam ini pengajian. Jihad itu, jihad, ya kan? Itu pahalanya besar itu. Siapa yang datang, ya itulah pahala Pak Subagio dapat. Ya, jadi jangan pernah meremehkan sesuatu yang kecil, ya, manfaatnya besar. Makanya perlu istiqomah. Nah, gimana tuh anak-anak Palestina? Boleh nggak kita ambil? Wah, kalau kita itu boleh itu kita ambil. Tapi syarat satu PRT apa syaratnya? Sama emaknya di bawah. Ngerti bahasanya? Iya, lama-lama bisa. Berani nggak? Itu apa? Didik apa ngurusin anak yatim itu suhada besar pahalanya. Cuman resikonya harus bawa emaknya. Berani nggak? Iya, ya berani nggak Bang Dogel? Kan? Bawa emaknya ke rumah juga lah kan. Kata bini, lu anak 4 aja ke rumah gak keurus, hati nambah lagi, nambah biang lagi. Kan? Ya. Nah, jadi sekarang yang kita lakukan adalah berjihad melawan nafsu kita. Yuk ngaji, yuk salat jamaah, yuk isi ini masjid. Kalau dipakai buat salat jamaah, zikir itu mesti tambah mantap itu. Wibawanya tambah keren, tambah tinggi. Maka perbanyak buat zikir, baca Quran di masjid. Jadi jangan di rumah mulu. Masjid pakai buat ngaji, baca Quran, pakai zikir, malam Jumat baca ratib, biar masjid kita tambah berwibawa. Jangan masjid angker. Kenapa? Nggak dipakai buat apa-apa, sholat jamaah doang. Yuk rame-rame kita isiin masjid kita. Jihad ini melawan nafsu, ya. Aja, ya. Baca ratib rutinin, ya. Makanya masjid-masjid orang dulu luar biasa, ya. Karomahnya sangat luar. Kenapa? Karena istiqomahnya dibacain zikir, tahlil, zikir, ya, ratib. Nah, itu. Jadi masjidnya berwibawa. Tuh, jadi selanjutnya wassalatul istikharah. Ya, salat sunnah
istikharah ya. Nah, kalau kita punya pilihan, 2 pilihan, 3, 4, lebih dari 1, maka disunatkan kita untuk salat istikharah ya. Apa yang kita baca? Wa yaqra'u fihima al-kafirun wal ikhlas ya. Rakaat pertama baca surah al-kafirun, yang kedua baca surah al-ikhlas. Habis itu kita berdoa itu, Allahumma inni astahyiruka bi ilmika, terus sampai akhirnya doanya panjang ya kan. Kita meminta kepada Allah, minta yang terbaik ya. Jadi salat istikharah ya. Misalkan kita melamar kerjaan, dua-duanya diterima, mana yang terbaik? Istikharah. Atau yang perjaka, punya pilihan 4 nih, wah yang mana nih? Salat istikharah ya, biar nanti jangan salah pilih ya. Kayak sekarang nih, presiden ada berapa? 3, istikharah. Yang penting siapapun presidennya ya, kita aman, bisa ibadah dengan tenang, jangan pada berantem, jangan pada ribut. Kita mah nggak ngaruh, kagak tetepnya kuli kita mah, tetepnya kuli. Udah bismillah, jangan. Jadi istikharah aja. Itu jadi salat hajat. Wasalatul hajat, selanjutnya salat hajat ya. Salat safar ya, itu kapan saja waktunya, siang malam silakan. Jangan. Salat istikharah yang bagus malam, sepertiga malam, atau habis salat isya sebelum tidur ya. Salat hajat, nah sekarang salatul hajat. Wa ya rakatani fa idza salimasna ala bi mujami ilhamdi ya kan. Kalau salat hajat, ketika kita punya sesuatu hajat, kebutuhan ya, 2 rakaat ya, nah, itu. Nah, setelah itu kita mohon hajat kepada Allah, apa yang kita inginkan, jangan. Nah, sholat hajat ini bukan berarti apa yang kita kepinginkan, tapi Allah yang terbaik buat kita gitu ya. Wa sholatul awabin, selanjutnya sholat awabin. Wa akmaluha isruna, nih yang kemarin sudah kita bahas. Sholat awabin itu paling sempurna 20 rakaat bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya. Ada yang sanggup nih sholat tarawih ini mah 20 rakaat ya kan. Maghrib 3 rakaat, ba'diyah maghrib 2, awabin 20, udah berapa tuh? Silakan sholat awabin tuh, yang banyak dosa sholat, namanya sholat awabin ya. Enggak setiap hari ya, 2 hari sekali, 2 kali ya, 3 hari sekali, seminggu sebulan ya. Kerjakan, jangan apa enggak. Kenapa? Karena dosa kita semakin hari semakin banyak ya kan. Jadi habis maghrib sampai isya salat awabin ya. Wa tadruzu fi ghairiha inda Ramli. Wa aqaluha, kalau Imam Ramli simple, wa aqaluha rakatan, 2 rakaat cukup. 20 rakaat nggak kuat, ya udah 2 rakaat aja. Maghrib zikiran, ba'diyah awabin 2 rakaat. Paling sedikit 2 rakaat, rajin dikit 4 nambah, semangat 6, semangat banget 20, nah, gitu. Jadi jangan sampai kagak Kenapa? Ya pastilah Pak, coba kita introspeksi. Sekarang dari bangun tidur sampai sekarang kita nih, kira-kira banyakkan dosa, banyakkan pahala? Kan? Iya, makanya dibantu dengan adanya salat awabin ya kan. Cuman 2 rakaat berapa menit ya kan, cuman berapa habis maghrib ya. Itu yang tadi saya katakan, masjid akan lebih berwibawa kalau masjid itu habis maghrib bisa penuh masih jamaahnya ya kan, masih penuh ya. Pokoknya kita ingat Palestina aja deh ya, kita cari dunia sekuat apapun
tetap akan kita tinggal, tetap akan jadi rebutan orang, ya. Jadi jangan terlalu semangat banget sehingga kita melupakan akhir. Minimal 50-50 lah, dunia 50%, akhirat 50%. Ini jangan dunia mulu 70%, nah, 20%-nya akhirat. Sholat doang, jamaah kagak, zikiran kagak, ya kan? Jadi dunia doang yang dikejar. Ingat, kita perlu hidup di dunia enak, tapi juga kita harus perlu mati enak, kan gitu. Jadi kita juga mikirin bagaimana supaya kita mati enak. Kalau ngejar dunia dan alasan pasti banyak deh. Ngaji itu pasti banyak alasannya. Yang tadi saya ceritakan kan, anak sekarang kenapa nggak ngaji? Alasannya capek, sekolah sampai jam 3. Capek saya sekolah, makanya nggak ngaji ah. Ya sudah, saya tunggu deh habis ngaji, habis sholat selesai ngaji, selesai sekolah, selesai sekolah lulus, kenapa nggak ngaji? Kuliah capek, habis kuliah kerja pagi-pagi pulang malam, habis kerja nikah, sibuk ngurusin anak udah pada gede, ngurusin orang tua udah tua, orang tua udah kagak, ngurusin cucu. Sampai kapan tetap alasan akan jadi alasan, ya kan? Tetap aja nggak bakal bisa kalau kita banyak alasan. Maka jangan cari waktu senggang buat ngaji, tapi luangkanlah waktu untuk ngaji. Jangan cari waktu senggang buat jamaah, tapi luangkanlah waktu buat berjamaah. Alasan pasti banyak. Setan itu pinter, setan sangat pinter. Nah, makanya harus kita lawan, kita atur. Nah, jadi sholat awabin itu nggak lama, nggak lama. Ya. Apa yang dibaca? Udah kafirun sama al-ikhlas lagi. Itu yang kita baca. Jangan kita baca tuh. Wassalatu tasbih, ini salat tasbih yang sudah kita amalkan. Jangan arba rakaatin, 4 rakaat. Jangan, udah ini mah ya, nggak usah dijelasin, udah diamalin kan? Minggu depan berarti partai ya? Minggu kedua ya, minggu depan kan? Alhamdulillah jamaahnya ada 2 orang. Tiang atau belakang, tiang atau belakang 2, jadi 4. Ya. Jadi habis maghrib tuh salat tasbih, ya kan? Ibu-ibunya juga ada, alhamdulillah. Ya, alasannya apa? Katanya nggak ada yang ngasih tahu. Ya itu emang yang nguar-nguarin nggak ada. Saya bukan nggak mau nguar-nguarin, saya kadang-kadang malu. Saya ngusulin, masanya saya ngajak-ngajak kan begitu. Jadi saya malu kan gitu. Maksud saya yang ngusulin, ada yang ngajak, gitu. Ntar ada yang mimpin. Ya, jadi itulah saya bilang, di kampung kita perlu ada yang mendorong. 1 orang aja yang aktif, suka ngajak ini, ngajak itu. Karena tipe kita semuanya pengennya diajak, pengennya ngikut. Ya, yang diikutin ini agak ada nih. Ya kan? Ada 1 orang aja yang aktif, mau ngajak, koar-koar. Nah, insya Allah berjalan semua program kita. Ini salat tasbih udah nih. Nah, nanti kita lanjut dengan apa? Salat awabin kalau perlu. Tasbih seminggu sekali, terus awabin seminggu sekali, misalkan bareng-bareng, jangan kan lama-lama apa? Habis, nggak ada yang datang. Lama-lama sebulan penuh itu, seminggu sekali kan? Nah, nanti juga saya punya program apa? Pengen hataman Quran sebulan sekali, ya kan? Banyak sih programnya, cuman ya itu tidak ada yang penggeraknya. Ya. Nah, silakan ya, salat tasbih ya. Nah, kalau kita lakukan kemarin salat tasbih itu rakaat pertama kita baca surah Al-Haqqumut. Nah, rakaat kedua kita baca wal asri. Yang ketiga kita baca
Kafirun. Yang ketiga kita baca surah Al-Ikhlas. 4 rakaat tanpa tahiyat. Ya, saya niat salat tasbih 4 rakaat karena Allah Ta'ala Allahu Akbar. Nah, habis itu kita baca doa iftitah dulu, terus baca tasbih sebanyak 15 kali, ya. Baca tasbih itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, boleh. Kalau mau panjang lagi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, boleh. Jangan 15. Baca Fatihah, habis Fatihah kita baca sebelum Fatihah kita habis Fatihah baca surah Al-Takasur, habis itu baca tasbih 10. Ya kan, terus kita ruku baca tasbih 10, terus i'tidal baca tasbih 10, terus ruku sujud duduk di atas semuanya 10, ya, sampai nanti jumlahnya sebanyak 300, ya kan. Baca tasbih, ya kata Nabi minimal ya sehari sekali, kalau enggak seminggu sekali, kalau enggak sebulan sekali, kalau enggak ya setahun atau seumur hidup sekali, gitu ya. Itu faedahnya apa? Banyak. Pokoknya kalau ada amalan-amalan jangan tanyakan dulu faedahnya. Ya contoh Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anaknya, nggak nanya faedahnya apa, langsung main sembelih. Tahu-tahu anaknya diganti dengan kan nggak nanya. Nabi Nuh disuruh bikin kapal perahu di atas, nggak nanya buat apa, enggak, dibikin aja pokoknya. Tahu-tahu ada banjir, ya kan. Jadi kalau memang ada amalan kerjakan saja, jangan tanya dulu apa manfaat. Pokoknya semuanya nanti Allah yang ngatur, ya Allah yang ngatur, gitu ya. Itu ya kayak Nabi Musa, ya disuruh ngebuk tongkatnya ke lautan, nggak ditanya buat apa, tahu terbelah jadi jalanan. Jadi nggak nanya dulu, pokoknya Musa pukul buat apa ya Allah, nggak begitu, pokoknya pukul. Ya tar dulu, buat apa dulu ya Allah, masa saya main pukul aja. Jadi nggak lagi nanya gitu buat apa, pokoknya pukul aja. Nabi Ibrahim anak semua sembelih aja, udah nggak nanya faedahnya apa ya Allah, buat apa sih ya Allah, enggak gitu. Nah, pokoknya kalau ada amalan kerjakan saja, jangan nanya buat apa. Insya Allah nanti semuanya Allah yang akan atur, yang terbaik buat kita itu ya. Nah, jadi itu salat sunnah yang ada dalam kitab ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti ada juga salatul lail, ya, salat tahajud, ya. Mudah-mudahan kita sehat, Allah jaga keluarga kita, kampung kita, negara kita biar aman, dan juga yang kurang sehat biar Allah angkat penyakitnya, yang belum sembuh biar Allah kasih kesabaran buat yang mengurus dan juga buat yang menjaganya, yang punya hajat biar kabulkan hajat keinginannya, yang belum punya pasangan hidup kasih pasangan hidup yang baik, yang sudah ada pasangan jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, yang belum punya keturunan yang banyak, yang sudah ada jadi keturunan yang salihin dan salehah, yang sedang kerja usaha biar Allah mudahkan usaha dan kerjaannya, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, dan juga Allah kabulkan semua hajat keinginan kita. Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Yang punya masalah biar Allah kasih solusinya, yang punya hutang berjep lunas hutangnya, dan juga anak-anak kita yang sedang belajar Allah buka mata hatinya untuk ilmu yang berkah, yang manfaat, yang di pesantren biar pada betah, biar yang salihin dan salehah, dan juga semuanya pengajian kita ini, majlis taklim dan juga masjid kita biar tambah makmur, ya Allah, biar tambah syiar, jamaahnya semuanya biar bertaat pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.